Shalom Bu Indri dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan renungan singkat yang terambil dari Amsal pasal 14. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa pembuka. Terima kasih Tuhan atas segala rancangan-Mu kepada kami hingga kami dapat bernafas sekarang. Tuntunlah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tema yang saya ambil dari Amsal pasal 14 ini adalah jauhilah kebodohan, melainkan milikilah kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita, sadarkah kalian bahwa kita terkadang melakukan sesuatu yang menurut kita itu adalah hal yang bijaksana dan hal yang benar, namun sesungguhnya itu adalah tindakan yang bodoh. Faktor kita manusia melakukan hal itu karena kita merasa bahwa kita lebih nyaman melakukan hal-hal yang lebih bersifat singkat dan juga membuat kita merasa nyaman. Padahal cara itu tidak benar dan hanya menjerumuskan kita ke dalam kefanaan dunia, yang dimana harusnya kita melakukan segala sesuatunya dengan bijaksana, bukan dengan kebodohan yang seringkali kita tidak sadari. Dalam pasal 14, Raja Salomo menyiarkan segala nasihat, dan dari itulah yang akan menentukan apakah kita orang bodoh atau bijaksana. Jadi, Raja Salomo menyiarkan segala nasihat dan didikan tentang dampak-dampak dari kebodohan yang kita lakukan di dunia. Karena dari situ kita akan memetik suatu kebenaran bahwa apakah kita adalah orang bodoh atau orang yang bijak. Nah, jika orang yang bijaksana, maka mereka sudah tentu melakukan kehidupan dengan baik dan tidak ada unsur-unsur kebodohan. Namun sebaliknya, teman-teman saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika orang bodoh, maka runtuhlah ia akan kejahatannya. Jadi bisa kita ketahui bahwa orang bodoh sangat-sangat akan dapat runtuh jika dia melakukan hal yang kebodohan. Nah, pasal ini, pasal 14, mengajarkan kita untuk mengajar kebijaksanaan. Jadi kita harus mengejar kebijaksanaan selayaknya anak Kristus. Namun jika kita menolaknya, ya kita hanya dapat menikmati rasa sensasi nikmat yang sementara, yang dimana rasa nikmat itu perlahan akan menjerumuskan kita ke dalam kefanaan dan kebodohan. Lantas, apakah yang harus kita perbuat di dunia ini sebagai umat gerejawi dan yang telah dilahirkan kembali dan telah ditebus oleh Yesus? Jawabannya harus kita singkapkan dalam hati kita. Kerjakanlah bagian tanggung jawab dalam kehidupanmu. Jadi yang harus kita lakukan sebagai umat gerejawi yang sudah dilahirkan dan ditebus oleh Yesus adalah kerjakanlah kehidupanmu dalam dunia ini. Contohnya, mulailah dari hal-hal sederhana. Mulai saja dari hal-hal yang sederhana dulu, seperti menghindari rasa malas dalam mengerjakan tugas-tugas kita, karena dari situlah yang akan kau tuai di masa yang akan datang. Jadi jika kita sudah menanamkan rasa malas dalam setiap proses yang kita kerjakan, maka ya nanti dampaknya di masa yang akan datang akan sangat merugikan kita. Nah, jika engkau sudah menanamkan rasa malas dari setiap prosesnya, ya terima sajalah dan tunggulah apa yang akan kau dapat di masa depan. Dari itu, dan dari rasa malas itu, dan dari kayak rasa kamu nyaman dengan hal-hal yang kamu lakukan sekarang, ya itu hanya kamu akan nikmati sekarang. Ingat kata-kata saya, kamu hanya akan menikmati rasa sensasi nikmat itu sekarang. Namun di masa yang akan datang, runtuhlah saudara-saudara. Kita runtuh jika kita sudah menanamkan rasa malas. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 14 ini. Lalu, nah memang
Ada banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Namun, cobalah bijaklah dalam memilih langkah tersebut. Pikirkanlah, apakah cara itu sudah bijak atau bodoh? Pikirkan. Cobalah untuk memiliki sifat Kristus dalam diri kita. Cobalah. Karena saat kita belum lahir, Kristus sudah terlebih dahulu menunggu di dalam hati kita, dan Ia mengharapkan bahwa kita dapat memiliki sifat yang sama seperti Yesus, yaitu kudus. Dengan mewujudkannya di dalam perbuatan kita di bumi ini, nah itulah yang akan kita rasakan. Dan ingatlah teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang sudah perjanjian baru, masa yang dimana Tuhan Yesus tidak lagi face to face bicara dengan kita, dan Tuhan tidak lagi menegur kita dengan tatap muka, namun malahan kita lah yang akan menentukan diri kita apa yang harus kita laksanakan. Cobalah untuk hidup dengan otak yang kritis dan bijaksana, dan jauhilah kebodohan. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, ajarilah kami cara hidup bijaksana, dan bantulah kami menjauhi kebodohan. Kami tahu bahwa hanya Engkau sajalah Tuhan yang dapat menyelamatkan kami dari kebodohan. Ampunilah kami. Dalam nama-Mu sajalah kami berdoa dan mengucap syukur dan menyembah. Amin.